Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Endri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas 5D PGSD UNY, yang beranggotakan Fadila Ismiatun Aunilah, Lintang Analisa Eka Sari, Devanindra Ayuning Tias, Miftah Eka Rahmawati, Desvita Eka Maharani, yang izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pembuatan aplikasi planetarium menggunakan Unity. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Untuk latar belakang, tingginya penggunaan teknologi di Indonesia yang mencapai 87,13% dari pengguna internet menggambarkan bahwa teknologi informasi sudah mencapai bagian dari kehidupan. Tentu hal ini memberikan dampak yang besar kepada banyak orang di sekitar untuk pengguna teknologi informasi ini, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikutip dari Budi Susilo tahun 2018. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali aspek-aspek yang terpengaruh, salah satunya yaitu dunia pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik, antara lain kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Menurut Rohman dan Marimin tahun 2015, keberhasilan peserta didik merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam mengajar. Pelaksanaan pembelajaran harus direncanakan secara baik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Salah satu di antara pendukung tercapainya tujuan pembelajaran adalah pemanfaatan media pembelajaran dengan mengikuti arus perubahan zaman. Pemanfaatan media pembelajaran yang diinovasikan oleh pendidik dengan kreatif dan menarik diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran lebih baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan oleh rekan saya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada materi tata surya yang kompleks mengharuskan penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Lalu yang kedua ada guru masih menggunakan media pembelajaran konvensional dan sederhana. Dan yang ketiga, hasil belajar materi tata surya siswa yang belum maksimal karena metode dan media yang digunakan masih konvensional dan sederhana. Lalu untuk sasarannya sendiri, yaitu dalam aplikasi Planetarium ini dengan materi pembelajaran tata surya ditujukan untuk peserta didik sekolah dasar dan dapat digunakan oleh umum. Baik, untuk yang slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat media pembelajaran berbasis aplikasi interaktif yang dinamakan dengan Planetarium dengan menggunakan augmented reality yang menjadi salah satu bentuk alternatif bagi guru dalam melengkapi dan memudahkan penyampaian materi pembelajaran terkait topik materi sistem tata surya kepada siswa sekolah dasar. Dan tentunya ini juga dapat melatih kemampuan teknologi yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya untuk solusi akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk solusi berdasarkan masalah yang ada, maka solusi yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi interaktif dengan menggunakan augmented reality. Yang ketiga, membuat atau memprogram aplikasi planetarium untuk digunakan pada materi sistem tata surya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari
aplikasi planetarium yang telah kami buat. Kelebihan dari aplikasi planetarium dapat memfasilitasi proses pembelajaran mengenai topik pembelajaran tata surya. Aplikasi planetarium dapat dijadikan media pembelajaran oleh guru dalam proses pembelajaran. Aplikasi mudah digunakan dan tidak berbayar, memudahkan pemahaman mengenai pembelajaran sistem tata surya. Kemudian untuk kekurangan, aplikasi hanya dapat digunakan menggunakan handphone berbasis Android. Kemudian untuk keberlanjutan program aplikasi planetarium adalah yaitu dapat diunduh atau diakses oleh siswa sekolah dasar dan umum untuk memfasilitasi mengenai topik bahasan sistem tata surya. Jikalau memungkinkan, aplikasi ini akan kami masukkan dalam hak kekayaan intelektual atau HKI. Mungkin untuk pembuatan aplikasi planetarium dapat disampaikan oleh teman yang lainnya. Baik, untuk pembuatan aplikasi planetarium, untuk yang pertama itu harus menginstal aplikasi Unity Hub dan menyiapkan aplikasi Canva. Lalu menyiapkan desain program menggunakan aplikasi Canva dapat membuat materi terkait masing-masing planet, pemilihan gambar, penamaan, penjelasan, lalu ada pemilihan elemen button, tampilan pada menu, lalu proses pembuatan proyek aplikasi planetarium ini ditambahi dengan background aplikasi. Lalu transfer file aplikasi dan mendownload aplikasi tersebut di Android, lalu aplikasi tersebut siap dipakai. Baik, ini untuk tampilan halaman awal dari aplikasi planetarium. Di bagian ini terdapat beberapa button. Yang pertama ada button play, yang di sini adalah untuk memulai aplikasi planetarium. Kemudian ada button setting dan button X untuk mengakhiri suatu aplikasi planetarium. Kemudian ide adalah tampilan awal ketika pengguna mengakses aplikasi planetarium. Baik, untuk di halaman selanjutnya, setelah dari halaman awal atau kita mengeklik play, maka akan tampil halaman menu, di mana di sini ada beberapa menu yang akan ditampilkan. Yang pertama ada materi, yang kedua ada video, yang ketiga ada yuk scan planetmu, dan yang keempat ada profil. Dan di sini juga ada button home untuk kembali ke halaman awal aplikasi seperti itu. Di sini ada tampilan halaman materi, ada beberapa button juga. Di sini ada materi sistem tata surya, materi tentang matahari, materi tentang planet, dan materi benda langit. Lalu di sebelahnya ini ada salah satu contoh isi materi dari sistem tata surya. Selanjutnya, tampilan halaman komponen 3D pada planetarium. Di sini planet-planet divisualisasikan secara 3D dan memperlihatkan struktur dari masing-masing planet. Seperti di sini contohnya ada gambar planet Merkurius, Venus, dan Bumi. Baik, setelah ada tampilan dari halaman 3D dari suatu materi dalam aplikasi planetarium, di sini juga ada tampilan video sistem tata surya di dalam planetarium. Jadi, di sini menampilkan perputaran dari sistem tata surya yang mungkin dapat dilihat terdapat porosnya yaitu matahari, kemudian di sekelilingnya ada planet-planet yang mengitari dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian di bagian
Sini juga terdapat button home yang berguna untuk kembali ke menu utama dari aplikasi planetarium. Baik, untuk yang selanjutnya ada tampilan halaman AR. Nah, jadi untuk urutan kita bisa melihat atau bisa mulai men-scan AR-nya, yaitu untuk yang pertama, jika kita klik pada halaman sebelumnya, yaitu halaman menu, pilih Yuk Scan Planetmu. Nah, lalu akan muncul klik here, lalu bisa diklik. Nah, selanjutnya kita akan otomatis mengunduh file gambar planet. Lalu untuk yang selanjutnya akan muncul kamera AR, di mana kita setelah muncul kamera AR tersebut bisa memulai proses untuk memindai foto planet. Contohnya nanti akan ada planet Merkurius. Nah, jika kita memindai dengan tampilan Merkurius yang seperti yang ada di gambar ini, maka nanti akan membentuk planet AR dengan bentuk augmented reality. Lalu begitu juga dengan ketika kita mengarahkan planet Venus, maka akan muncul tampilan gambar planet Venus dalam bentuk AR. Lalu bumi, ketika kita mengarahkan planet bumi, maka akan muncul tampilan gambar planet bumi dalam bentuk AR. Begitu juga yang lainnya. Nah, untuk contohnya, ini merupakan hasil scan augmented reality terhadap planet Venus. Jadi, nanti akan ada tampilan seperti ini planet Venusnya. Lalu di sini juga ada button. Nah, untuk button yang pertama nanti ada button home, di mana kita dengan button home ini bisa kembali ke halaman awal. Lalu ada button garis 3, lalu ada button previous atau sebelumnya, dan setelahnya seperti itu. Di sini ada button dan fungsi-fungsinya. Untuk yang pertama itu ada button home, itu fungsinya untuk kembali ke halaman awal. Lalu ada button hamburger atau button burger untuk opsi kembali ke media planetarium. Lalu ada exit untuk keluar dari aplikasi, panah kanan untuk lanjut ke halaman selanjutnya, panah kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya, lalu ada loudspeaker untuk mengaktifkan suara, mute untuk mematikan suara, checklist atau tanda centang untuk mempresentasikan ya, lalu ada setting untuk mengatur suara, dan ada play untuk memulai aplikasi planetarium. Selanjutnya, tampilan aplikasi planetarium di HP Android. Yang pertama itu di dalam HP Android itu terlihat logo aplikasi Unity dengan background planetarium dan judul planetarium. Kemudian saat aplikasi ini dibuka akan memperlihatkan logo Unity, kemudian langsung masuk ke halaman menu planetarium yang berisi selamat datang di planetarium, kemudian ada button play dan button exit. Kemudian saat button play itu diklik akan muncul ke tampilan halaman materi dan video animasi yang berisi media planetarium. Isinya itu terdapat button materi, button video, button yuk scan planetmu, button profil, dan terdapat button home. Selanjutnya, saat button materi ini diklik akan muncul materi sistem tata surya. Di sini berisi sistem tata surya, matahari, planet, dan benda langit. Di sini terdapat button home dan button hamburger. Kemudian yang selanjutnya, saat button
Yuk Scan Planet ini diklik, akan muncul tampilan halaman AR. Di sini terdapat download material scan, bisa diklik here. Kemudian yang selanjutnya saat button video ini diklik akan muncul video animasi planet-planet ini berputar mengelilingi matahari. Kemudian terdapat button home dan button sebelumnya. Kemudian saat button profil ini diklik akan muncul tampilan halaman profil berisi profil-profil dari pengembang pembuatan Unity. Seperti itu. Mungkin selanjutnya demonstrasi dari HP Android. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu demonstrasi penggunaan aplikasi Planetarium pada HP Android yang akan di-share screen oleh teman saya. Nah, pertama-tama kita bisa mendownload ya aplikasi Planetarium, kemudian kita klik dan akan muncul halaman awal seperti berikut. Yang di sini jika kita ingin keluar maka kita klik tombol exit silang ini. Nah, jika ingin keluar maka kita klik yang checklist, jika tidak ingin keluar kita klik yang silang ini. Nah, kemudian untuk mengatur sound, apabila kita ingin mengatur sound maka kita klik pengaturan. Di sini akan muncul button off dan on musik begitu. Nah, jika kita klik off musik maka musiknya akan stop. Nah, oke, mungkin bisa diulang untuk membuka aplikasi. Oke, selanjutnya kita bisa klik play untuk memulai aplikasi planetariumnya. Nah, di sini kita akan menuju halaman media planetarium atau halaman menu ya. Di sini ditampilkan ada button materi, ada button video, yuk scan planetmu, dan profil. Dan di sini juga ada button home yang bertujuan untuk kembali ke halaman awalnya. Oke. Kemudian kita coba untuk klik button materi. Di sini kita akan menuju ke materi sistem tata surya. Nah, di sini ada sistem tata surya, isinya seperti berikut: materi tentang sistem tata surya, tentang apa itu sistem tata surya. Kemudian kita kembali, ada materi matahari. Nah, di sini kita ditampilkan 3D ya, 3D bagaimana tekstur matahari. Di next. Nah, di sini juga ketika kita next akan ada materi tentang matahari. Oke, selanjutnya ada menu planet. Di sini terdapat materi tentang planet-planet, dan ketika kita klik salah satu gambar planet ini, nah ini tuh planetnya ini tuh kita jadikan button. Jadi ketika kita klik maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, seperti ini. Nanti jika kita next juga akan ada materi. Di sini contohnya Venus ya. Dari 3D Venus, kemudian kita next akan terdapat materi Venus. Kemudian benda langit. Kita juga di sini ada button benda-benda langit, ada planet kerdil, asteroid, meteor, komet, dan satelit. Kita klik salah satu. Oke, di sini ketika kita klik planet kerdil maka akan muncul materi tentang planet-planet kerdil. Ada Pluto, Ceres, Makemake ya. Nah, dan lain-lain. Oke, kembali ke halaman menu. Nah, mari kita klik yang bagian button video. Oke,
Oke, di sini ketika kita klik button video, maka kita akan ditunjukkan bagaimana ketika planet-planet yang ada di sistem tata surya kita melakukan rotasi dengan berpusat pada matahari. Nah, di sini juga ada nama-nama planet, mulai dari Merkurius yang paling terdekat dengan matahari, kemudian Venus, Bumi, Mars, dan selanjutnya sampai akhir hingga Neptunus. Selanjutnya kita coba buka button profil dulu saja. Nah, di sini ketika kita buka button profil akan ditunjukkan profil pengembang. Yang terakhir kita coba buka button Yuk Scan Planetmu. Oke, di sini kita ditampilkan atau kita diminta untuk mendownload material scan. Kita klik here. Nah, ketika kita klik here, maka kita akan menuju ke halaman Google Drive, di mana di sini kita dapat mendownload gambar-gambar untuk bahan scan ya, untuk scan AR planet-planet yang ada. Kita bisa download salah satu, misalnya Merkurius ya. Kita download Merkurius. Kita download. Nah, ketika kita sudah download, maka kita bisa kembali ke halaman planetarium ya, aplikasi planetarium. Kemudian kita next. Oke, ketika kita next, maka kita akan ditampilkan halaman seperti berikut. Ini ada judulnya Merkurius ya, Merkurius. Nah, kita akan coba scan. Kita coba scan dengan materi yang tadi telah kita download. Ya, tadi kita kan sudah download materi Merkurius. Nah, di sini kita scan, kita coba scan, maka akan menampilkan AR dari Merkurius itu sendiri. Di sini kita bisa melihat tekstur, bisa melihat bagaimana ketika Merkurius ini melakukan perputaran ya di sini. Jadi kita men-setting planet itu bisa berputar. Nah, di sini. Jadi tidak hanya diam ya, teman-teman. Nah, ketika kita coba nah, begitupun dengan planet-planet lainnya. Jadi kita harus mendownload dulu lewat tadi ya Google Drive materi-materi planet yang kemudian akan dapat kita scan menjadi tampilan seperti berikut ini. Oke, kita bisa kembali ke menu home ya. Oke, mungkin itu demonstrasi dari aplikasi planetarium. Kita bisa exit saja. Kita klik yang centang, oke, langsung keluar dari aplikasi planetarium. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan, oh iya, moderatornya kan saya ya, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari apa yang telah kami kerjakan, mohon dimaafkan karena kami memang sedang belajar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.